bagus pemerintah bertindakan. Dalam hari ini kemana bertindakan. Yang nama-nama tersebut itu yang tidak izin sama sekali itu suruh tarik pulang saya ke kampung. Jangan kerja di sini merusak kita punya daerah. Kami harap kepada pemerintah atau keamanan supaya ditangkap atau dibersihkan semua dari 7 sungai atau 5 sungai yang sekarang sementara ini mereka keroran. Aktivitas pertambangan emas ilegal di Kampung Wasirawi, Warmobi, Kalikasi, Wariori dan sekitarnya di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat masih terus berlanjut. Hal tersebut membuat sejumlah pihak mempertanyakan komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga pemerintah provinsi serta meragukan konsistensi aparat penegak hukum, baik pada tingkat Polsek setempat, Polres Manokwari hingga ke tingkat Polda Papua Barat. Pasalnya, aktivitas penambangan emas secara ilegal ini sudah banyak menelan korban jiwa. Namun, para pelaku mafia tambang emas ilegal seakan tak jerah dan semakin bebal dalam menjalankan aksinya. Di antaranya saat tim Tifa Cendrawasih beserta Aliansi Peduli Lingkungan mendatangi kediaman Ketua Lembaga Masyarakat Adat Masni pada Minggu 9 April 2023 kemarin. Secara belak-belakan, Ketua LMA Soleman Manseni mengungkapkan kekesalannya terhadap para pengusaha tambang yang tidak mau bersinergi dengan lembaga adat setempat. Kepada media untuk ekspos ini dengan baik supaya sampaikan kepada pengusaha dan kepala suku supaya agar mereka paham. Kenapa? Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, bukan untuk kepentingan lembaga masyarakat adat. Tapi kami melindungi rakyat itu supaya mereka kerora sesuai dengan aturan. Kami melindungi aturan pemerintah juga kami menghormati dan menjalankan sesuai dengan petunjuk pemerintah. Semestinya, para pengusaha tambang emas ilegal ini tidak mengacukan keberadaan lembaga masyarakat adat sebagai tuan rumah yang sudah hidup di atas tanah adat sejak turun-temurun. Tidak tanggung-tanggung, dengan tegas Soleman Manseni mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menerima siapapun yang melakukan praktik pertambangan ilegal tanpa izin di wilayah adatnya sampai kapanpun, karena dianggap merusak alam di tanah Papua. Jadi ya lebih bagus pemerintah bertindakan. Dalam hari ini kemana bertindakan untuk yang nama-nama tersebut itu yang tidak izin sama sekali itu suruh tarik pulang saya ke kampung. Jangan kerja di sini merusak kita punya daerah. Kita daerah nanti rusak. Dengan harapan kami yang tidak bersinergi dengan kita, kami harap kepada pemerintah atau keamanan supaya ditangkap atau dibersihkan semua dari 7 sungai atau 5 sungai yang sekarang sementara ini mereka keroran. Karena mereka masuk tanpa lapor diri. Jadi pemerintah, saya mengharapkan kepada pemerintah dan bagian hukum supaya mereka bertindakan keras. Menurutnya, secara historis para mafia tambang ilegal beserta puluhan alat beratnya memasuki wilayah adat Masni sejak tahun 2014 silam dan tidak satupun yang melaporkan diri ke lembaga masyarakat adat. Alhasil, pada Desember 2022, pemerintah melakukan penutupan terhadap segala bentuk aktivitas penambangan ilegal di wilayah adat Masni hingga tak satupun masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan emas ilegal. Karena dinilai tidak memberikan solusi terhadap kesejahteraan masyarakat, Ketua LMA mengambil langkah untuk bersuara melalui aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Selasa 21 Juni 2022 lalu.
Dalam tuntutannya, pihaknya mendesak pemerintah agar lokasi tambang tersebut segera dibuka agar dapat dikelola secara legal oleh masyarakat sehingga memberikan dampak kesejahteraan terhadap seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Namun faktanya, belum usai pengurusan legalisasi atas lokasi tersebut, pihak mafia tambang ilegal mulai berdatangan dengan membawa sejumlah alat berat dan melanjutkan aktivitas ilegal hingga saat ini. Sekedar diketahui, pada akhir Februari 2023, ada sejumlah penambang emas ilegal yang dinyatakan hilang dan meninggal dunia setelah terseret arus banjir di Kali Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Dengan kesempatan yang ada ini kami sampaikan kepada pengusaha dan semua kepala suku pemerintah kulayat supaya mari kita bersatu untuk ke depan ini yang lebih baik. Dan juga kalau pengusaha yang tidak bersinergi dengan ketua lembaga masyarakat dan pemerintah, saya minta dengan hormat pengusaha tertentu itu harus angkat kaki karena dia tidak menghargai lembaga adat yang ada di sini. Karena masuk di wilayah adat itu harus dia tahu diri, sopan santun, boleh pemilik aturan yang mirip, tapi ada pelindung supaya hal-hal seperti ini jangan pulang balik, tapi langsung kita menjembatani ke pemerintah untuk merespon cepat. Tim Liputan Tifa Cendrawasih melaporkan.